Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya mohon maaf, saya tadi memundurkan masuknya dan saya sebenarnya tuh nggak terlalu enak badan. Tadi pagi aja kelasnya saya cancel, tapi yang malam ini apalah sedikit karena kalian bentar lagi kan mau UTS. Ini pertemuan ke-6 minggu depan. Nah, jadi hari ini kita coba selesaikanlah. Harapan saya sudah bisa semua untuk surat gugatan. Pekan depan kita akan coba latihan membuat surat kuasa yang tulis tangan. Belum UTS, ini baru latihan minggu depan. Saya akan beri waktu hanya 30 menit. 30 menit ya? Atau 15 menit? 30 menit lah ya. 30 menit untuk membuat surat kuasa. Surat kuasanya saja. Surat kuasanya tulis tangan. Sini. Harapannya betul semua. Nanti kita lihat. Nah, lalu pekan depannya lagi kita akan UTS ya. Saya sudah pasrahkan kalian untuk membuatnya. Oke, hari ini kita akan melihat surat gugatan yang saudara buat yang saudara sudah revisi pekan kemarin. Ada yang mau maju? Merasa benar? Ada? Kalau nggak ada, kamu masih nunjuk bebas. Nabawi, Pak. Oke. Oke, Mas Nabawi akan kita lihat gimana hasilnya. Mas Nabawi, tunjuk satu orang yang akan mengkoreksi penyamu. Yang kamu anggap meyakinkan untuk bisa mengoreksinya. Pak. Silakan, maju. Oke. Ambil satu kursi, Mas. Mohon silakan, yang itu apa yang sana, mana, bebas saja. Silakan duduk situ. Nah, saudara cermati baik-baik punya Mas Nabawi itu, apakah benar? Bisa di zoom agak gede, Mas, biar yang lain lihat. Ya, oke. Oke, sampai di situ ada salah. Coba apa masalahnya, Mas? Stop di situ. Gimana, Mas? Siapa? Siapa namanya? Ari, Pak. Ari. Apa salahnya, Mas Ari? Gugatan perbuatan melawan hukum, Pak. Situ apa? Hah? Apanya yang salah? Pak. Saya boleh jawab. Iya, dia dulu yang suruh ngoreksi. Ya. Ada nggak, Mas?
Ada salah nggak menurutmu? Ada yang beda nggak sama yang kamu bikin? Sudah Pak. Gimana Mas Ari? Ada nggak? Ya kalau nggak ada bilang nggak ada. Menurutmu aja. Ya menurutmu bukan kata orang lain. Ada apa nggak ada? Mungkin tidak ada Pak. Tidak ada. Oke, kata Mas Ari nggak ada. Yang lain ada nggak? Apa salahnya? Apanya itu? Harusnya? Ya, harusnya langsung PT Bank Kaya Dana. Oke. Satu sudah salah. Salah satu ini ya salah. Udah salah semua. Karena salah. Jadi apapun yang dibacakan sampai bawah salah. Nah, nggak perlu kita baca berarti sampai bawah. Bukan alhamdulillah, silahkan keluar, perbaiki, masuk lagi. Nanti kalau belum tentu ya di bawahnya siapa tahu salah lagi. Abang langsung keluar aja ya. Baca dulu Pak. Kalau ada yang salah lagi Pak. Tuh, Mas Ari coba diperhatikan lagi. Silahkan Mas Ari ya. Yang tentukan Mas Ari mau lanjut. Tadi kamu udah salah nih. Punyamu salah nggak nih? Hah? Gugatanmu tulisannya gitu apa enggak? Ciri orang yang tidak tahu kebenaran itu adalah dia tidak tahu kesalahan. Gitu. Jadi orang tahu benar itu kalau dia tahu salah. Tidak ada mungkin orang tahu benar tanpa tahu salahnya. Nah gitu. Jadi kenapa saya minta dikoreksi? Karena agar saudara benar-benar tahu. Jangan-jangan saudara benar itu kebetulan benar. Bukan karena tahu kebenaran. Nah, punya saudara benar nggak? Salah Pak. Hah? Mas Ari benar nggak? Jangan kamu. Kamu ngerjakan nggak? Jangan Pak. Mana Pak? Bentar nanti. Oh. Coba carikan punya Mas. Carikan punyanya Mas apa? Ayam. Siapa yang ngerjain ini? Kalau kamu itu betul, tapi kamu nggak tahu. Kalau kamu di situ betul, tapi karena tidak tahu tadi, itu bukan betul. Kebetulan saja jawabanmu betul. Jangan merasa betul. Coba, kenapa? Karena dia tidak tahu kesalahan orang lain. Gitu. Coba apa di situ? Gugatan melawan. Oke, terus mana? Nah, kenapa kamu di situ betul, Mas Ari? Oh, karena tadi itu tidak pakai nama orang Pak. Ya kenapa kamu bisa betul tapi nggak tahu kesalahan yang punya Mas Nabau? Saya belum baca yang paling dulu tadi Pak. Hah? Belum sama? Yang untung bejonya yang terus ada PT-nya Pak. Tapi tadi kamu bilang nggak ada salahnya. Tadi kamu bilang tidak ada salahnya. Saya tadi tanya, ada bedanya nggak sama punyamu? Kamu bilang enggak ada. Ternyata kamu sendiri tulisannya beda. Ini maunya gimana? Saya mau tanya, kenapa bisa nggak tahu tuh? Ini buatanmu bukan? Hah? Saya cuma kalau Ini bukan punyamu. ini punya Ya, tapi bukan kamu yang ngerjain. saya ngerjain Pak. Terus kenapa nggak tahu? Saya tadi mau buka punya saya Pak yang di OPL ini. Ya. Saya apa namanya bandingkan soalnya tadi saya kirim lewat laptop Pak. Tidak Ya. tidak ada ini. Oke. HP.
pas kamu bikin ini kan harusnya tanpa buka punyamu sendiri itu tahu sebenarnya, gitu ya. Karena berarti kalau tidak itu berarti tidak memahami secara dalam. Oke, lanjut yang punya Mas Nabawi lagi, coba dibuka. Nah, dilihat lagi apa ada nggak yang salah. Oke. Sudah. Betul. Betul apa salah? Ada yang kalau salah pasti salah. Tadi di awal sudah salah. Dan sekarang pertanyaannya, ada lagi yang nggak salahnya? Kenapa saya minta kalian yang koreksi? Karena kemarin sudah saya beri koreksi dan ini kan hanya perbaikan, bukan buat lagi dari awal. Gimana Mas Ari? Kalau nggak ada bilang nggak ada gitu, nggak usah bingung. Menurut saudara nggak ada. Ayo kita naik ke atas, coba naik Mas, tolong. Ya dari atas, dari setelah apa namanya? Setelah para tergugat. Oke, dari poin 1. Oke, atas dasar ini bahwa pada itu nomor 1 ini bicara tentang tanggalnya, ya turun ke bawah. Nomor 2 bicara tentang perjanjiannya, utang piutangnya. Bahwa yang 3 menyerahkan jaminan, 4 setelah melaksanakan kewajibannya, 5 mendapatkan punya hak untuk mendapatkan. Nomor 5 berupaya bahwa melakukan perjanjiannya yang sudah tersebut. Bahwa nomor 8
Oke. Coba turun sampai petitumnya. Oke, saya nanya di nomor 5, angka 100 juta itu mana di atas muncul, Mas? Nomor 5 ada 100 juta ganti ruginya. Di atas mana angka 100 juta itu? Kemarin saya mengulang kali, apapun yang ada dalam petitum harus terlebih dahulu dimention, disebut, diungkapkan di dalam posita. Ada nggak dalam positanya 100 juta itu? Ada nggak? Tidak ada. Ini pelajaran untuk Mas Nabawi dan Mas Ari yang dari tadi mengecek tapi melewatkan itu. Ya, tidak dimention terlebih dulu angka 100 juta. Itu. Masih ada nggak yang lain begitu juga? Kalau ada diperbaiki. Oke. Nah, nanti saya ngecek ya sepintas saja lah. Oke, silakan punyanya Mas Ari. Sekarang dicek sama Mas Nabawi. Coba. Silakan Mas Nabawi dicek. Nomor 8 ini kemarin saya sudah mention. Sudah saya sebut kemarin. Tahu nggak salahnya Mas Nabawi nomor 8? Sudah saya bantu tuh. Nomor 8 salah. Nggak masuk? Saya sudah menyediakan rekamannya. Itulah gunanya saya tidak lagi menerima. Saya tidak masuk, Pak. Kenapa? Saya rekam. Kenapa? Apa gunanya direkam kalau dia nggak masuk, nggak juga ditonton? Nah gitu. Nggak ada alasan nih kalau saya. Kalau saya nggak masuk, Pak. Udah direkam. Ada yang tahu salahnya nomor 8 itu apa? Memang kalau sepengetahuan penggugat jadi benar? Tidak jadi benar. Lebih tepatnya kata-katanya itu tanpa izin, tanpa pengetahuan dan izin. Pengetahuannya betul, dia tidak diketahui, tapi tanpa pengetahuan itu tidak cukup. Tapi dengan izin. Ya, karena yang berhak bertindaknya itu adalah, dan pekan kemarin saya sudah mention itu. Tidak percaya silahkan kita buka di rekamannya, saya sudah mention. Itu ya, saya merekam tuh gunanya gitu. Soalnya dulu-dulu, oh Bapak belum ngajarin itu, Bapak belum jelaskan itu. Mana? Orang sudah kok. Kan gitu. Nggak percaya? Ayo sama-sama kita buka, kan gitu. Itu ya, nomor 8 kesalahannya di situ.
Monggo lanjut. Sudah? Ada salahnya? Mas Nabawi? Nggak ada. Coba naik sampai atas. Oke, turun. Ya, sampai sini sudah betul. Oke, saya tadi sebentar sudah betul. Salahnya tadi ya. Salahnya tadi letakkan di situnya. Itu ya. Oh, Pak, hanya sedikit itu. Iya, tanpa sedikit pun salah. Oleh karena itu memang saudara dituntut benar. Kenapa? Karena saudara sudah ditunggu musuh. Musuhnya kan siap nih. Sedikit saja saudara meleng gitu. Salah sedikit, tipu sedikit, lawan saudara langsung menghajar. Blak, 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 blak. Kayak gitu. Menang lawan saudara. Kenapa? Karena kesalahan kita kecil, kalau misalnya salah ketik lah, salah apa. Ini itu perang, saudara sekalian ya. Kenapa? Ada lawannya. Yang lawannya ingin menjatuhkan saudara. Oleh karena itu bersiapnya maksimal. Ya gitu ya Mas ya. Lihat salahnya di mana, diingat-ingat. Begitu. Ada yang mau tanya? Yang mungkin salahnya serupa? Enggak ada? Ya ada. Yang salah masih silakan keluar, diperbaiki. Ya gitu ya. Ya silakan. Monggo. Silakan. Ada yang mau volunteer maju sebelum ditunjuk? Kalau enggak ada, Masnya punya kewenangan lagi, tunjuk aja. Bebas siapa aja. Yang muka-mukanya pura-pura nggak kelihatan itu jangan saya gitu. Tunjuk aja. Ya, monggo. Silakan maju Mas. Satu lagi yang ngoreksi. Ayo. Tahu gitu saya yang jadi depan Pak. Gitu Pak suruh tadi nggak mau. Tapi, Nah, monggo maju. Hah? Sudah maju apa? Enggak masalah. Kecuali yang sudah minggu lalu sudah benar. Oke, silahkan dilihat. Punya Mas siapa dulu? Mas Rahim. Oke, silahkan Mas dicek. Ada? Nggak ada, keluar. Ada? Sudah diperbaiki? Kemarin sudah maju? Belum? Ah, belum. Oke, silakan dicek.
Nah, dari depan itu salah. Kemarin juga saya sudah mention ini. Apa salahnya nih? Oke, mirip yang tadi. Yang tadi itu tergugatnya. Kalau ini tergugatnya. Kemarin saya sudah tunjukkan ini. Salah. Sudah Pak, saya Oke. Oke, itu salah ya tadi ya. Lo lanjut lagi. Sebentar, ini masnya yang tugas ngecek. Ikutin dia gerakannya. Coba naik dikit, naik dikit. Dari sini aja tuh. Dari situ aja kata-katanya sudah tuh. Salah tuh, nomor 1 tuh. Coba baca baik-baik. Biasakan jangan, kalau baca yang hal begini, jangan baca cepat. Dibaca satu persatu. Pada tanggal 1 Agustus 2011 melalui Akta Perjanjian Kredit nomor sekian, memberi kredit kepada butuh selalu bla bla bla. Dalam bahasa Indonesia itu ini subjeknya hilang. Mana subjeknya? Siapa yang memberi itu? Siapa? Mana? Di situ tulis. Hah? Itu ya. Yang di atas ada poinnya, yang di bawah tidak ada lagi angkanya. Apa guna cerita di bawah itu? Oleh karena itu PT Selalu Jaya bermaksud untuk itu kan saudara kopas langsung dari ceritanya. Ya kan kenapa dari tadi salah itu? Kenapa? Karena kopas tapi tidak dibaca. Ya, gini. Ya. Kopas itu boleh sekali lagi saya dibilang di sini. Kalau formatnya bagus, kopas lah. Tapi pastikan saudara baca baik-baik. Resiko orang kopas itu adalah biasanya nggak nyambung tulisannya. Ngapain cerita ada lawyernya ditunjuk itu? Nah gitu. Itu kata-kata yang persis sama dalam format. Mas siapa yang Rafli ya? Apa ada salahnya nggak? Coba deh turun di petitumnya. Nih, salah satu cara ngoreksi paling gampang, apa yang dia minta di petitum terus dia sebutkan nggak di atas. Mana saja yang tidak disebutkan. Cari aja, bandingkan antara yang di sini dan di atas tidak dia sebut. Tidak perlu lihat punyamu, lihat yang di sini. Nih. Apakah bisa? Sini. Apakah yang dia minta di sini itu sudah disebut dia di atas? Nah, kalau belum disebut pasti salah. Nah, gampang kan? Apa?
Mana ini 2 kali belum ada yang benar gugatannya. Padahal sudah hasil koreksi pekan kemarin. Ada yang yakin benar nggak sih? Kan kemarin sudah dikoreksi. Terus saya tanya ada pertanyaan? Tidak ada. Apanya yang kalian belum mengerti? Saya bingung nih kalau saya tidak tahu kalian masalahnya di mana. Ini semua yang dimaju salah semua dari tadi. Apa nih? Kendalanya di mana? Ada kendala nggak sih? Coba kita lihat di sini. Ada nggak? Saya berulang kali minta, selalu cerita bahwa apa yang diminta dalam petitum itu wajib disebutkan dalam posita. Itu Pak, petitum itu apa? Posita itu apa? Nggak nanya ya nggak tahu. Gugatan itu isinya cuma 3. Para pihak, identitas para pihak, posita, petitum. 3 itu saja. Semudah itu. Ya kan? Kemarin kita sepakat soalnya, katanya mudah Pak, mudah. Nah, ini apa nih? Kendala kalian di mana? Saya mau tanya tadi Mas Raffi, apakah yang dia sebut di sini ada di atas? Ya, poin nomor 1 itu jelas salah. Itu urusan wan prestasi. Itu selalu muncul ketika cerita dengan prestasi. Nomor 2, memberikan hukuman. Hukuman apa? Tidak ada disebut itu memberikan perbuatan hukum. Di atas ada nggak diceritakan itu? Tidak ada. Nah, ini. Nomor 6, luang som di atas ada nggak? Nggak ada? Nggak ada juga. Gimana ini? Kemarin saya tuh harapannya hari ini udah selesai, jadi pekan depan kita bisa koreksi. Nah kalau gini berarti pekan depan saya belum bisa mengecek latihan surat kuasa. Kenapa? Karena mayoritas nih dari sampel yang saya majukan salah. Nah sekarang coba lihat punya Mas Rafli. Rafli, oke. Mudahan ada yang betul nih. Ada nggak sih yang kalian yakin betul? Tadi Pak pas masuk kelas yakin Pak. Pas Bapak mulai ngomong tuh mulai nggak yakin kan? Apakah saya mengganggu keyakinan saudara? Apa yang saudara belum paham, jelaskan kepada saya. Saya bukan cenayang, bukan tukang ramal yang tahu isi hati saudara. Kurangnya di mana nih? Ya sekali lagi di kelas ini saya salah-salahkan itu bukan gunanya buat saya. Saya buat klien saudara, bukan buat saudara deh. Buat klien saudara yang datang kepada saudara itu terselamatkan dari kezoliman saudara gitu ya. Ya kan kalau ini kan berarti kalian zolim sama klien saudara. Nih, ada klien sudah ngasih surat kuasa kepada saudara. Surat kuasanya betul. Ya kan? Sudah betul nih. Berarti saudara punya kuasa besar untuk menggugat. Pas gugat salah. Kalahnya bukan karena pihak lawan hebat, bukan karena apa, tapi kalian bikin gugatannya salah. Ya gimana? Gimana nggak ngambek klien saudara? Saudara sudah dibayar 100 juta misalnya kan? Nah, jadi jangan dikira Hotman Paris dibayar mahal itu. Wah, enaknya gitu. Iya nih, kalian rasakan tuh lah. Dia bikin bagus. Nah, kalau kalian harus bikin. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Harapannya lulus dari mata kuliah ini udah bisa. Kalian di mata kuliah lain disuruh bikin-bikin gini juga nggak? Ya, bisa. Apa cuma di mata kuliah saya nggak bisa? Hah? Di mata kuliah lain bisa? Apa saya yang terlalu susah untuk diyakinkan oleh kalian? Hah? Di mata kuliah lain kalian bisa nggak bikin dokumen?
Oh, nggak dibahas detail. Berarti bapaknya aja kurang kerjaannya, Pak. Ya nggak apa-apa. Biar saya yang berkorban menjelek-jelekkan kalian sini ya. Ya, daripada jadi dosen yang baik, oke, tapi salah. Gitu. Silakan dicek, Mas. Mas Rahim yang ngecek. Minimal apa yang dicek? Yang tadi saya jelasin. Kalau sama salahnya berarti sama. Bisa digedein dikit. Zoom, oke. Mudah-mudahan betul ya Allah. Biar saya bisa tutup kelas ini gitu loh. Kalau udah betul, wah udah betul, bisa gitu. Kalau salah kan saya gimana gitu. Nomor 8 sama lagi kan? Nomor 8 sama lagi. Nggak jadi saya pulang. Kok Bapak cepat banget nyari kesalahan orang? Iyalah, tugas saya begitu. Ada nggak selain itu yang salah lagi? Oke, salah sedikit saja. Oke. Adakah yang benar? Coba lihat punya kalian sendiri masing-masing yang dari tadi yang berapa yang dikoreksi? Selamat. Ada nggak? Ada? Hah? Ya sudah, tadi salah. Ayo. Ada nggak yang benar? Nggak ada nih. Kalau nggak ada yang benar berarti ya saya tutup juga kelasnya kan, berarti kalian perbaiki dulu. Ada nggak yang yakin benar bisa maju? Minimal yang tadi sudah disampaikan itu benar. Ada nggak? Kalau tidak menuliskan satu ketahuan apapun seisi kandidat Iya, punyamu apa? Coba ditunjukkan dulu. Ya, maju, silakan. Silakan tepuk tangan dulu buat Mas yang duluan. Perbaiki dulu, silakan. Maju dulu, Mbak. Apa dulu yang mudahan betul. Ada nggak? Sampai depan nggak ada ternyata filenya.
Mari kita lihat, mudahan betul. Saya tidak nyari-nyari kesalahannya, nyarinya yang benar kok ini. Cuma kalian aja tidak mau menunjukkan kebenaran di hadapan saya. Ya, silahkan kita lihat sama-sama deh. Mudah-mudahan betul ya. Ayo sama-sama sendiri-sendiri. Perintah bertindak dan atas nama, untuknya hilang. Aduh, dari awal sudah salah. Jeng jeng, sayang sekali. Oke, balik aja deh. Tidak usah kita lihat. Di atasnya udah salah. Tem. Ya, Bapak bisa aja lihat gitu. Iya memang. Nah, tugas saya ngeliatinnya gitu. Bertindak kan harusnya untuk dan atas nama. Tidak ada untuknya di situ. Udah dimakan Pak untuk-untuknya Pak. Ya, silakan aja. Ada lagi yang merasa benar. Nah, silakan. Oke, mudah-mudahan nih. Ini kita pokoknya udah benar kita tutup nih kelasnya. Kalian nyontek yang benar gitulah gitu ya. Oke, gugatan perbuatan hukum kepada Pengadilan Negeri Bekasi di Bekasi, Herdiawan, Warisan Hukum 13. Coba tanggal itunya, tanggal gugatannya apa? 15. Oke. Saya bertindak untuk dan atas nama, alhamdulillah sudah ada. Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap satu sebagai tergugat satu, ada tergugat dua, yang mulai bagus nih ya, dan desain adalah sebagai berikut. Kita stop dulu, kita baca pelan-pelan. 2 tahun berdasarkan penggugat nomor 1 udah salah bacanya. Coba ya, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2011 penggugat pinjaman uang. Ya, salah? Oh iya, Pak. Nah, sudah salah kan ya? Ya, balik. Ayo nih, tidak tentu. Ayo, yang merasa benar. Ayo, silakan. Digede biar kelihatan. Oke, Jakarta Pusat 19 April 2014. Oke, Bekasi pertanggal ini. Dia jongkok nomor 2 itu. Oke. Ini lanjut pelan-pelan. 4 April 2014. Tadi berapa tanggal gugatannya? 19. Oke, masuk. Kuasa hukum memberikan untuk dan atas nama PT bla 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 sebagai penggugat. Untuk dan atas nama penggugat dengan ini mengajukan PMH tergugat 1 saja guys. Alamatnya tergugat 1 tidak ada, salah, ulang. Bapaknya ada ya, kalian yang buat salah kan, bukan saya ya. Nggak ada alamatnya kan? Ada lagi? Ya, silakan maju. Harusnya kan ya, harusnya nanti ada yang betul nih. Kenapa? Kan sambil dikoreksi kalian perubahan, kalian edit. Harusnya ada yang selesai. Ya, makin lambat kelas ini, makin lambat saya sampai rumah nih. Bukan cuma kalian pengen cepat pulang.
Oke, digedein. Jakarta Pusat nih, doa nih. Kalian doakan teman kalian bener ya. Jakarta Pusat 17 September 2014. Oke, turun. Ya, stop situ. Kantor Pangeran Diponegoro Menteng. Ya, dengan surat kuasa khusus. Sehingga untuk dan atas nama tergugat P1 Bangkaya Dana, alamat dia Raja Gadai tergugat 2. Adapun alasan dasar gugatan adalah sebagai berikut. Oke, kita baca. Bahwa penggugat adalah badan hukum. Oke, mohon melakukan peminjaman uang. Oke. Bahwa nomor 3, bahwa untuk pinjam tersebut penggugat telah menyerahkan jaminan. Oke. Nomor 4, bahwa dijelaskan dalam akta perjanjian kredit, penggugat harus mengembalikan. Oke. 5, bahwa penggugat telah berhasil melunasi utangnya dalam waktu 2 tahun. Ya. Oke. Nomor 6, selanjutnya pada tanggal 1 Agustus sudah telah lalai. Bahkan kewajibannya mengembalikan. Oke. Oke lah. Nomor 7, bahwa penggugat telah melakukan berbagai upaya yang patut menurut hukum untuk mendapatkan kembali jaminan miliknya dari tergugat 1. Tergugat 1 telah lalai melakukan pilihan dan tidak mengembalikan jaminan kepada penggugat dengan alasan sertifikat tersebut masih dijadikan jaminan gadai kepada tergugat 2. 8, bahwa akibat perbuatan tersebut maka hak bla 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 tiap kerugian maka penggugat wajib para tergugat. Oke. Mana deklarasi bahwa ada perbuatan melawan hukumnya? Di mana? Nah, yang menyatakan bahwa perbuatan tergugat 31 dan tergugat 2 adalah perbuatan melawan hukum di mana? Tidak ada, salah. Silakan. Oke. Iya, monggo. Ada lagi yang benar. Ada ya? Monggo maju. Ayo, tolong bantu saya segera pulang. Bismillah, pulang. Oke, sudah digedein 29 November 2000. Oke. 2013. Oke, salah, mundur. Salah. Ya, silakan maju. Perhatikan ayo. Kalian masih ada kesempatan untuk ngoreksi. Ngoreksi. Kalian baikin di belakang. Yuk, dikoreksi sama-sama. Diperhatikan. Apakah ada salahnya? Mudahan nggak ada. Surat kuasanya kembali Pak, surat kuasanya di bawah. Nggak apa-apa. Saya nggak mau ngecek surat kuasa. Saya anggap udah betul. Nanti makin nggak pulang saya. Oke. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Selalu Jaya. Oke. Ke atas sedikit. Saya sudah mention ya. Ini dia dapat surat kuasa kapan? 19. Kapan diajukan gugatan? 19 juga. Mundur dulu, Mas. Saya sudah berulang kali mengulang itu ya. Masalah tanggal itu. Ya. Ada lagi? Ada, maju. Bismillah, betul.
Oke. Dan ya, langsung gugatan aja. Oke. Pelan-pelan. Oke. Oke. Yang bertanda tangan di bawah ini, Halid. Terus berkantor. Surat kuasa tanggal. Oke, surat kuasanya betul, tanggalnya masih masuk. Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Selalu Jaya. Penggugat mengajukan kepada sebentar. Nggak apa-apa, nanti aja dulu. Terus turun ke bawah. Pintas stop dulu. Oke, ada nggak kata para tergugat di atas? Nggak ada, salah, mundur. Gampang kan saya nyari kesalahan tuh? Iya, nggak perlu baca banyak. Gitu ya. Duh, gimana nih? Ada nggak yang benar nih? Ayo nih. Ada? Bapak ini pandai betul cari kesalahan. Enggak, bukan saya yang pandai cari kesalahan. Memang yang salah, ya benar. Kita doa dulu, tunjukkanlah bahwa kami yang benar itu memang benar, yang salah itu memang salah. Kan gitu. Ada yang masih benar? Merasa benar? Mengkerut semua. Kalau tidak ada yang benar ya berarti kita terpaksa memperpanjangnya ke pekan depan. Sudah ada yang benar? Ada yang tadi kan dikoreksi harusnya benar. Ya kan? Tapi nanti kita lihat pekan depan. Tolong. Ya. Ada nih, yakin benar? Enggak yakin dulu. Kamu yakin? Enggak. Ya, tadi sudah mendengarkan berbagai temannya? Ya. Lo sudah lolos dari semua yang temannya tadi? Ya, enggak, insya Allah. Iya apa enggak? Iya apa? Dari tadi ya? Oke, maju. Kita lihat, kalau masih mengulang kesalahan yang sama berarti tidak memperhatikan. Oke. Yuk, mudahan ada yang bisa yuk. Ayo kita perhatikan sama-sama, cermati. Kalian doakan salah atau doakan benar nih? Bentar ya. Turun. Oke, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2015. Naik ke atas. 14. Sebentar. Turun dulu di bawah. Turun di bawah. Di atas dikit. Di tahunnya 2015. Yang di atas? 2023. Masih bisa. Masih selamat dia. Itu pun nggak nyadar dia. Ayo naik. Tapi luar biasa dia bikin gugatannya berapa tahun tuh? 8 tahun. Aduh. Naik. Coba lihat surat kuasanya, benar nggak? Coba tarik surat kuasanya. Benar itu tanggalnya. Terus? Salah. Yang di atas salah, balik. Ada kan gitu ngeceknya. Hah? Ada lagi nggak? Ya kalau sudah dibaiki, tadi sudah maju belum? Enggak, kalau sudah maju pokoknya tadi sudah maju berarti sudah diperbaiki. Si salah. Yang belum maju, ada nggak? Yakin? Yuk maju. Ayo. Saya ini berharap ada yang betul pokoknya. Harusnya kan makin belakang ini sudah diperbaiki kan? Harusnya. Mari lihat. Apakah mengulang kesalahan yang sama atau menimbulkan kesalahan yang baru? Oke, beda sehari ya nggak apa-apa lah. Naik, gedein dikit. Oke, advokat berkantor berdasarkan surat khusus tanggal 6
Benda untuk dan atas nama, oke. Bermaksudnya gugatan, oke. Turun. Tergugat. Saya tanya, di bawah ada para tergugat, sebutnya para tergugat ya, aman ya. Oke, berarti kalau di mention di bawah ada para tergugat. Oke, pelan-pelan. PT sudah diberikan meminjam uang juga 1-2 tahun. Jaminan. 3, bahwa berdasarkan akta perjanjian kredit wajib mengembalikan. Oke. Telah salah mengembalikan jaminan. Dan telah. Oke, nomor 5, bahwa segala upaya. Oke. Keenam, nomor 6, ini dia mention sudah perbuatan yang lakukan tergugat 1 ini kan merupakan perbuatan. Tapi perbuatan apa yang disebut dalam poin 6 itu tidaklah disebutkan. Oke? Perbuatan yang mana? Yang nomor 6 itu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat dan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang mana? Tergugat 1 kan melakukan banyak perbuatan tuh. Dari atas, dia meminjamkan uang. Itu perbuatan tergugat 1? Perbuatan. Jadi harus disebutkan yang mana, perbuatan mana yang dilakukan. Kalau gini kan berarti semua perbuatan tergugat 1 itu salah. Betul? Nah, gitu. Disebutkan. Ya. Salah. Silakan lihat ke belakang. Karena dia tidak menyebutkan perbuatan mana yang PMH. Karena jangan mentang-mentang tergugat itu salah, semua perbuatannya salah kan gitu. Jangan-jangan karena pasangan saudara itu melakukan kesalahan, semua apa yang dilakukan itu. Kan biasa gitu. Kamu tuh nggak pernah ngertiin aku. Pernah kemarin pernah, pas hari ini enggak kan gitu. Kan kita jangan bilang semuanya. Nah, gitu ya. Harus dirinci. Ini lawannya tinggal bilang, enggak kok, saya betul. Kok dia bilang semua perbuatan saya salah. Nah, gitu ya. Nah, sedikit saja salah. Ada lagi yang benar. Tolonglah saya. Ini hampir benar kan gitu. Banyak tadi yang dari hampir benar. Ada yang mungkin gugatan pokoknya benar tapi tanggalnya salah. Semuanya. Ada lagi nggak? Ayo maju. Ayo Allah, mudahan benar. Oke, silahkan dibuka. Bismillah, mudahan betul. Fatwa 1 ya turunnya. Oke, stop dulu. Oke, bla bla, advokat sekelom, bla bla, surat kuasa khusus, bertindak di sini bersama dengan yang mewakili PT, turun, mewakili PT Seljaya sebagai penggugat. Menggugat PT Karya Dana, menggugat PT Raja Gadai. Jadinya mereka sebut sebagai terlihat. Oke, duduk perkaranya kita lihat, turun sedikit mas. Oke, pada tanggal 1 Agustus, penggugat. Nah. 2, bahwa keterangan pokok hutang tersebut dikembalikan. Nah, nomor 3, penggugat menepati janji dengan membalikan pokok hutang. 4, bahwa karena itu tergugat menyampaikan pernyataan bahwa sertifikat telah ia jadikan jaminan gadai kepada sesama. Nomor 5, bahwa ternyata sertifikat masih berada di tergugat tanpa diketahui dan atau persetujuan milik tergugat karena telah mengambil atau menguasai sertifikat milik yang dimiliki penggugat. Turun ke bawah. Dengan dikuasai sertifikat maka tanah oleh maka sebagai sertifikat telah dirugikan karena penggugat tidak mendapatkan. Mana yang menyatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum? Di mana? Bahwa akan memiliki bahkan apa yang menjadi haknya bersurat undang-undang. Mana?
Itu yang berdasarkan dalam perkara perbuatan maksudnya. Bukan, yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tergugat juga, perbuatan yang mana yang disebut PMH. Hah? Tidak ada. Oke. Ya, harus ada mendeklar perbuatan spesifik yang mana dilakukan oleh siapa, kapan dan sebagainya, itu masuk kategori perbuatan melawan hukum. Itu ya. Sedikit lagi nih. Ada lagi? Ya, sudah maju ya, sip. Ini pekan kemarin sudah dikoreksi ya, harusnya betul. Oke. Kan harapan saya ini di luar ekspektasi saya pekan ini nih. Harusnya kan kayak bikin surat kuasa kemarin. Setelah dikoreksi pekan depannya sudah mayoritas benar. Oke, silakan digedein. Lagi. Oke, turun. Kan surat kuasa khusus bertindak dan atas nama salah. Silakan mundur. Bertindak dan atas nama, oke? Saya kan sama salahnya sama Mbak yang tadi. Oke, salah silakan. Aduh, karena kata untuk saja Pak, saya tambahin Pak sendiri Pak, sini, saya tempel. Benar tetaplah benar, yang salah tetaplah salah. Saya tidak mengada-ngada. Ada lagi? Ada lagi yang merasa benar? Coba, oke maju. Ini udah dikoreksi juga pekan kemarin, harusnya betul. Ayo, harapannya sudah ada yang betul nih. Oke. Mudahan betul. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, tuh. Dia ada koreksi nih. Poin atasnya tuh sudah dibagi-bagi. Sudah dibagi lagi ya. Oke, kita lihat apakah hasil perbaikan terus-menerus itu berhasil. Oke. Saya yang bertahan tangan di bawah ini bla 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 bla, surat kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama PT Selya. Oke. Tergugat 1, tergugat 2, para tergugat. Bahwa penggugat merupakan badan hukum. Bahwa pada tanggal penggugat melakukan pinjaman uang. Bahwa dijelaskan dalam akta perjanjian. Oke, 2 tahun. Bahwa untuk peminjaman uang tersebut penggugat telah menyerahkan jaminan. Bahwa pada tanggal 1 Agustus memenuhi bahwa penggugat berhak untuk mendapatkan kembali sertifikat yang telah dijaminkan. Bahwa penggugat telah melakukan berbagai upaya yang patut menurut hukum untuk mendapatkan kembali jaminan miliknya. Bahwa dengan begitu para tergugat telah melakukan perbuatan hukum yang mana? Hah? Tapi itu tadi udah bapak baikin tadi. Yang tinggal ditambahin berarti ganti jadi izin itu. Mana? Oke, mana sih? Enggak, ini saya ganti karena kemarin saya salah di pesawat para pihak. Nah, terus saya itu dapat ini. Kok gini? Dengan begitu bahwa para tergugat telah melakukan PMH, ya. Kok di bawahnya tuh maka? Oke, sebentar. Ini kata-katanya ini agak bingung nih. Ini kan yang dikoreksi kemarin salahnya di sini ya. Telah dengan tidak berhak menjaminkan kembali objek jaminan milik penggugat kepada tergugat lain dalam ini kepada tergugat 2.
Nah, ya nomor 8 ini harusnya ada di poinnya itu di bawah. Nah, perbuatan menjaminkan itulah yang disebut PMH. Ya kan? Bukan telah melakukan perbuatan bahwa di bawahnya dia cerita. Ini kebalik kata-katanya. Kalimatnya kebalik. Ya. Kan di atas kamu sudah mengatakan PMH. Di bawah baru kamu jelaskan dia melakukan perbuatan itu. Nah, padahal kan harusnya perbuatannya dulu diceritakan. Bahwa perbuatan 21 menjaminkan kembali jaminan milik penggugat kepada pihak lain bla 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 adalah perbuatan melawan hukum. Gitu. Ini kebalik. Ya turun dikit biar siapa tahu ada bawah. Ya, oke. Oke, Sita, bawah. Boleh. Tuh, salahnya di situ. Kebalik. Jadi sebutkan, pokoknya spesifik sebutkan perbuatan apa. Ya, karena selalu kan, jangan bilang, kita jangan mudah mengatakan, itu yang perbuatannya, yang mana itu. Disebut secara spesifik. Karena itu yang nanti jadi pihak lawan. Kalau nanti saya akan masuk di jawaban, nama jawabannya itu, eksepsi itu ada eksepsi namanya obscur libel. Apa obscur libel itu adalah gugatannya kabur. Gugatan kabur itu bisa karena tidak jelas ceritanya, tidak spesifik menyebut yang mana, salah menyebutkan objek dan sebagainya, itu bisa mengakibatkan gugatan. Itu ya. Ini situ. Jadi gugatan ini saya anggap salah karena tidak spesifik menyebut yang mana. Gitu ya. Ya kan. Sudah hampir betul. Ada lagi? Sudah Pak, nyerah kami Pak. Oke lah, kalian kan harus kuliah lagi. Oke, saya harus pulang kan? Baik, adakah pertanyaan sebelum saya akhiri? Pekan depan kita akan cek sedikit saja. Mudah-mudahan sudah ada yang menunjukkan hari ini perbaikan. Oke, setelah itu kita akan coba. Jadi besok kalian wajib bawa pulpen, gitu ya. Mungkin selama ini jarang kuliah bawa pulpen. Nah, besok kan sering itu mahasiswa pinjam pulpen sebelahnya. Pekan depan bawa pulpen. Saya akan bagi selembar kertas. Nah, saudara akan menuliskan dalam selembar kertas ini. Ada berapa mahasiswa saya? 70-an ya. Nah, berarti saya bawa satu tumpuk kertas begitu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas ya. Iya Pak.